95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia. Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Ekonom senior Indef, Faisal Basri menyebutkan Cina mendapatkan keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia dengan persentase mencapai 90% dari total keuntungan. Presiden Jokowi pun merespon pernyataan Faisal Basri tersebut. Ia menegaskan Indonesia tetap untung besar dari hilirisasi mineral berupa penerimaan negara yang tinggi. Dengan adanya hilirisasi ini, Jokowi menyebut negara tidak hanya meraup pendapatan dari pajak saja, tetapi juga mendapat penerimaan dari PPN, PPh Badan, PPh Karyawan, royalti, dan bea keluar. Jokowi pun mengambil contoh hilirisasi nikel. Menurutnya, realisasi nilai tambah hilirisasi nikel menjadi Rp510 triliun daripada pajak ekspor bahan mentah yang mencapai Rp17 triliun per tahun. Apakah dan kemudian yang tadinya rencana undang-undang otonomi daerah itu untuk kita tidak lagi sentralistik seperti zamannya Orde Baru. Tapi sekarang kan semuanya ditarik. Semua izin tambang harus di pusat. Semua. Apa sebabnya? Supaya dia gampang bagi-bagi dong. Kalau saya mau ngomongnya begini jahat ya. Tapi kan begitu kenyataannya. Harusnya lu ambil kekayaan alam di sini, tinggalkan di sini separuh, bawa pergi separuh, silakan gitu. Itu tidak akan menghasilkan defisit, akan menghasilkan surplus pendapatan primer. Dampaknya apa itu kalau itu kita nggak dapat apa-apa dari segala macam yang datang dari luar ke sini. Itu artinya defisit pendapatan primer, nggak ada sisanya sama sekali. Bahkan mengambil apa yang kita punya. Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali di Archipelago Club. Sore hari ini kita Archipelago Club bersama Ibu Angelina Pertisina berjumpa dengan narasumber kita, seorang ekonom, Salamuddin Daeng. Kita akan membicarakan tentang disparitas antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, tentang kemiskinan-kemiskinan yang terjadi di berbagai pulau di Indonesia Timur. Kita berharap bisa mendapatkan pencerahan dan jalan keluar bagi kami, rakyat Indonesia Timur. Selamat sore Ibu Angelina. Selamat sore. Selamat sore Bung Daeng. Sore Pak Webi. Semoga sehat selalu sampai hari ini dan akan datang. Amin. Amin, amin. Bu Angelina, Ibu udah sering bicara tentang kemiskinan di Indonesia Timur. Mungkin Ibu perlu mempertajam apa menjadi penyebab kemiskinan ini. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Bung Salamuddin Daeng. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang timur Indonesia, ini kawasan timur Indonesia, ini kan sudah banyak sekali pembicaraan tentang ini, pengkajian-pengkajian yang kita lakukan juga banyak, apa sebab dia menjadi miskin. Tapi akhirnya saya tiba pada satu kesimpulan bahwa yang tidak kita garis bawahi adalah keragaman kita. Bhinneka Tunggal Ika itu kemudiannya dianggap itu menjadi satu tidak dianggap lagi. Jadi kita ini seperti homogen. Padahal kita kan berbeda-beda. Kita lihat saja. Ada garis Wallace. Itu Alfred Russel Wallace yang mengatakan bahwa di dalam teori-teori dia bahwa ada perbedaan antara Barat dan Timur. Karena itu ada garisnya di situ. Dan kita, terutama yang Maluku Utara,
Dari tempat ibu saya, Sangirta Laut, dan sampai ke tempat Bung Dayeng, itu kan pulau-pulau kecil. Ya. Tidak bisa kita seragamkan seperti yang di barat. Yang di barat ini pulau-pulau besar. Dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa sampai ilmuwan-ilmuwan dia kemudian menjadi ilmuwan dunia seperti Alfred Russel Wallace, kemudian diadopsi oleh Darwin di Galapagos menjadi satu teori evolusi, di mana teori evolusi ini mendunia sampai semua bidang, sampai ekonomi juga, mengambil bapaknya ekonomi ini kan sebenarnya politik ekonomi kan. Pertama dia dari Darwin turun ke Hegel turun ke Marx akhirnya turun menjadi tesa, antitesa, sintesa. Ini semuanya ini kan teori evolusi. Dan di mana itu sebenarnya terjadinya? Di Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, sehingga sampai dataran Papua. Ini semua terjadi di kawasan kita. Kita sendiri tidak mengapresiasi itu, tidak menghargai itu. Bahwa ini ada satu peradaban yang luar biasa, sejarah yang luar biasa yang harusnya kita banggakan. But look at, coba kita lihat Maluku Utara. Hanya karena nikel, ini digali secara, saya tidak mau menyebutkan kata itu lagi ya. Karena dikeruk begitu sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang ini dihargai oleh dunia. Ini dunia loh, tetapi kita sendiri tidak mengerti bagaimana hebatnya alam kita. Di timur sini kita ini kan ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah laboratorium dunia. Itu sudah dikatakan. No. Bukan hanya bukan Indonesia, tapi kawasan timur. Ini adalah laboratorium dunia. Ilmuwan mana saja yang ada di situ? Ini sebelum kita masuk ke ekonomi ya. Ilmuwan apa saja yang ada di situ? Ya, mulainya dari mana? Alfred Russel Wallace, kemudian ada Linnaeus, kemudian lagi ada Rumphius, kemudian dan lain-lain banyak. Mereka semua menggali ini dari kawasan kita. Tapi kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, khususnya pimpinan dari Republik Indonesia ini tidak tahu menghargai ini. Ini adalah lack of knowledge tentang filsafat. Come on, kalau kita mau buat satu perencanaan pembangunan jangka panjang, ya kita harus tahu juga dong tentang sejarah kita, tentang filsafat kita, tentang ada suku Bajo di sini, yang dia tidak pernah punya KTP karena dia jalan-jalan terus dari atas ke bawah, dari berlayar bawah kemana-mana nih. Ya tidak bisa diseragamkan seperti pulau besar. Itu yang terjadi kemudian seperti pulau-pulau kecil di sini nih. Di Maluku. Mereka pikir nggak ada penghuninya mungkin, Bu. Kalau saya bilang tidak mengerti. Tidak mengerti. Ini yang menurut saya juga yang harus kita perbaiki juga. Makanya karena itu ya kita berkumpul di sini juga kan sudah beberapa kali ya kita bicara tentang kawasan timur. Tapi kita akan menuju nanti pada satu diskusi. Satu diskusi tentang ini. Kalau yang dari barat tidak memperhatikan kita harus memberikan masukan kepada mereka. Ini kan bukannya kita Bhinneka Tunggal Ika nih, beragam-ragam tapi kita satu. Nah, ini kita berbeda loh dari kalian. Kami ini Polinesia, Melanesia, ada di sini dan kita berbeda dari kalian. Nah, bukan hanya dari genetikanya, tetapi kita kan juga dari geografinya juga berbeda. Artinya ini kan secara geostrategis hebat sekali. Strategis, ya. Dan secara geopolitik sekarang dia menjadi hebat. Oke, Indonesia adalah pusat dari
Indo-Pasifik sekarang ini disebutnya. Tapi sekarang peralihan tuh kan begitu cepat, luar biasa. Saya udah mengatakannya berkali-kali. Ada negara-negara Pasifik Selatan di situ. Ini kan peralihannya setelah Amerika dan Cina terus-menerus perang dagang, perang dingin juga sebenarnya, perang proksi juga. Itu maka Pasifik Selatan ini dia menjadi rebutan. Kenapa ini penting untuk kita? Karena ras kita sama dengan mereka. Ras kita ini sama dengan mereka dan mereka pulau-pulau kecil juga. Nah, kenapa kita miskin? Karena kita punya perencanaan pembangunan kita yang ada di Bappenas itu ini sama. Nggak bisa dong. Nggak bisa begitu. Ditambah parah lagi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah kita yang menentukan alokasi umum kita berdasarkan luas wilayah darat. Coba lihat nih, kecil-kecil banget nih. Dan penduduk. Penduduk kita kan dikit-dikit nih di sini. Di sini nih Jawa banyak banget dia. Ininya gede gitu. Nah, batas wilayah ini dan kemudian batas wilayah 12 mil dari pantai, 4 mil dari pantai kalau kabupaten. Itu untuk pulau besar nggak apa-apa. Buat kita luar biasa. Ingat bahwa kekayaan kita ada di laut. Tuh Bung Daeng pakai mutiara. Itu di laut. Di sini ada Blok Masela. Itu di laut. Kenapa kami berjuang kemudian dengan Rizal Ramli yang sudah berkali-kali sampai bosen saya ngomongnya memperjuangkan itu pindah ke darat, sekarang di Selaru dia. Ininya karena kalau dia di sini Maluku itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nggak mungkin. Karena dia 40 mil lepas pantai. Masela. Nah, sekarang dia udah di darat ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah berjuanglah ini. Karena kan banyak juga kenakalan-kenakalan dari oknum-oknum di daerah dan di pusat juga. Apalagi kalau kita melihat pengusaha-pengusahanya ini nanti pasti kan dari pusat pengusahanya. Ya, ini tangan-tangan jahat kalau saya bilang, seperti di Maluku Utara juga. Nah, apakah dan kemudian yang tadinya rencana undang-undang otonomi daerah itu untuk kita tidak lagi sentralistik seperti zamannya Orde Baru. Tapi sekarang kan semuanya ditarik. Semua izin tambang harus di pusat. Semua. Apa sebabnya? Supaya dia gampang bagi-bagi dong. Kalau saya mau ngomongnya begini jahat ya. Tapi kan begitu kenyataannya. Kita nggak punya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa tentang itu karena semua izin, siapa yang boleh investasi itu sekarang semua di pusat. Nah, kalau saya bilang ini lagi tuh sekarang kalau kita lihat, kita selalu bicara tentang KPK, nangkepin orang korupsi, yang lebih penting buat kita sekarang tuh KPPU, Komisi Pengawas Usaha. Apa namanya? Persaingan usaha. Kenapa waktu itu tahun 99 itu dipikirkan bersamaan dengan KPK? Karena kita kan masuk ke era demokrasi kan. Pada saat kita masuk ke era demokrasi, maka persaingan usaha itu ya. Maka sistem ekonomi di dalam dunia demokrasi ini syaratnya harus ada persaingan yang sehat, anti monopoli. Karena itu KPPU didirikan. Sama seperti KPK, dia bertanggung jawab kepada presiden. Dan juga begitu juga KPPU. Tetapi KPPU ini kalau saya lihat dia ngurusin apa saya nggak tahu. Karena di sini sebenarnya dan antara, jangan salah ini kartel. KPPU itu ngapain?
Kok membiarkan ada Kenapa negara? membiarkan? Kartel itu punya negara? No. Hmm. Saham negara hanya 1% loh di sana. Di Danantara ya? Yes. Sisanya itu PT semuanya. PT Danantara, PT apa saya nggak tahu di dalamnya. Itu kartel. Kalau kartel artinya dia monopoli. Dia udah melanggar semuanya, semua batas-batas persaingan sehat yang ada di dalam dunia Demokrasi. ekonomi yang demokrasi. Ingat pasal 33 ayat 3. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya selalu pegang itu. Yeah. Apa yang terjadi? Dikuasai oleh konglomerat. Yeah. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran dia. Yang terakhir dari zamannya SBY kan sudah menjadi satu slogan bahwa jalan keluar kita itu adalah investasi asing untuk bisa membangkitkan ekonomi kita. Menurut Bu Angelina gimana? Bagaimana kita menata atau bagaimana seharusnya pemerintah menata keadilan atau kesetaraan di Indonesia Timur ini dengan cara investasi ini? Kan nggak bisa kita tolak. Kita menolak investasi udah nggak mungkin. Tapi bagaimana menatanya, Bu? Kalau menurut Ibu? Panjang ya. Kita dulu pada saat ya kita menganut sistem ekonomi liberal, Iya. kemudian Dan nggak sistem bisa kita ekonomi tolak. komando, Iya. ini sama. Iya. 650% kita inflasinya pada saat itu tinggi sekali Di zaman di zaman Soekarno. Soekarno. Dan kemudian masuklah ke Liberal. Soeharto. Yang Nah, ini namanya saya nggak tahu ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi apa di Orde Baru ini. Nah, ini yang membuka pintu untuk investasi Iya. asing masuk. Iya. Dengan harapan, karena dulu kan tertutup kita ini, dengan harapan bahwa investasi asing ini akan memacu pertumbuhan. Iya. Benar bahwa pertumbuhan kita saat itu tinggi. Iya. Di tahun 75 ke atas itu Ya, sekitar hanya di minyak aja, Bu. Di tempat sekitar lain nggak ada. 8% karena itu namanya ada berkat dari oil boom. Oil boom. Jadi bonanza minyak orang Iya. sebutnya itu kan. Iya. Saya bilang itu kalau orang Sumatera bilang pucuk dicinta ulam tiba. Yang kita perlu waktu itu kan adalah industri minyak Iya. untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Iya. Lahirlah Pertamina Iya. itu kan dari Permina ke Pertamina. Tapi bersamaan dengan itu di tahun 75-an ke atas ada kenaikan harga minyak dunia yang besar, yang tinggi sekali. Ya, Sehingga kita bisa mendapatkan oil boom tadi. pertumbuhan Iya. ekonomi hingga 8%. Itulah yang mungkin ingin dicontoh oleh Rejim-rejim berikut. Prabowo sekarang Prabowo, ini. iya. Dan ini kan dicoba untuk bukan kalau Masela itu sudah tahun 2029, tapi dicoba lagi kan ke Seram karena Iya. di situ banyak sekali ternyata sumber daya alam, sumber daya tambang gas dan minyak. Seram Utara dan kemudian Bula juga ada. Di sini sekitar ini memang dia jalur, kalau gas itu kan dia punya alurnya, jalan dia Urat sampai ke atas. ada uratnya itu. Ini kan 25 blok sebenarnya sampai ke atas ini. 25 blok ya. 25 blok migas ini. Nah, ini yang mau dipacu untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang 8%. dikatakan 8% ini. Yang saya bilang ini nanti tidak akan membawa manfaat untuk kita di Indonesia Timur karena dia pasti nanti akan industri ekstraktif. Nah, apa sebabnya tadi yang dikatakan Bung Dayeng itu? Kenapa sampai hilang kita punya, malahan kekayaan kita dibawa, diangkut? Karena kalau contoh di Maluku Utara, ini kan turnkey project yang sebenarnya ini udah lama ditinggalkan. Dari tahun 70-an ini sebenarnya dulu ya. Sekarang sudah Kalau enggak. turnkey project itu kan artinya sampai ke tukang parkirnya, sampai ke satpamnya semua dibawa lah itu dari Tiongkok. Ini kan begitu di sini di Maluku Utara. Ya. Sekarang tuh sebenarnya nggak boleh, yang saya tahu. Tapi itu kan terjadi sehingga apa yang tertinggal untuk kita, apa pembelajaran apa yang bisa tidak ada. Dan kemudian juga tidak ada industri ikutan, misalnya itu industri rumah tangga atau industri apa yang tertinggal di Maluku Utara tuh nggak ada. Mereka angkut habis semuanya. Yang ada tuh lobang-lobang segede apa itu nanti di sana.
dan hancur semua peradaban kita yang luar biasa hebatnya di sana. Yang sudah Hilang. ratusan tahun Tahun itu. hilang begitu saja. Nah, ini yang sebenarnya harus kita perjuangkan. Karena itu ya kita ini kan membuat mulai dari awal sekarang ini ya melalui podcast ini, tetapi kan ini kita akan dorong mengumpulkan ini menjadi satu diskusi dan akhirnya mungkin kita buat suatu seminar untuk kita memikirkan bagaimana sih pembangunan kita ini. Kita nggak bisa diseragamkan lagi. Karena kita kan sudah belajar dari dulu-dulu bahwa penyeragaman yang begini akan memiskinkan kita. Ini pasti kita miskin. Nggak mungkin kita mau keluar dari situ, nggak bisa. Ya, proposal yang bisa Ibu sampaikan untuk bisa menata kembali. Kita harus ada roadmap. Kita Indonesia Timur, ya Harus punya Maluku roadmap misalnya sendiri. punya roadmap sendiri. Pemimpin di daerah juga harus punya roadmap sendiri. Mau apa kita ke depan? Padahal kawasan ini sangat penting. Iya. Karena sudah adanya sekarang ini, apalagi udah ada BRICS lagi. BRICS itu nggak jauh-jauh di sini dia nih. Ya, Amerika Latin itu kan, ya, Brazil di situ, ya. Cina di atas. Cina di atas, Ya, ada Rusia, ya, ada India lagi. Sebenarnya kita ini kan, hebat sekali. ya, Posisi kita itu secara geostrategis juga hebat. ya. Tapi kita tidak mengerti bagaimana cara mengelola ini. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Tapi saya ingin keluar dari situ. Kita buat ini sendiri Roadmap lah. tadi itu ya. Roadmap tadi untuk bagaimana caranya. Baik, Bu. Kenapa mereka tetap bertahan dengan teori kolonial seperti itu? Itu Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian harus diseragamkan menjadi sama seperti di Pulau Jawa misalnya. Sementara kita punya local wisdom yang luar biasa ya mungkin di Sumbawa, di Sumba, kemudian di Maluku, di Papua juga pasti ada. Dari local wisdom itu aja kita bisa mempelajari gitu. Sebenarnya model apa yang mau kita ciptakan ini untuk bisa mensejahterakan masyarakat di kawasan timur ini. Nah contoh, sekarang kalau rumah sakit, bangun lo rumah sakit yang luar biasa 10 lantai atau apa, ada gunanya nggak di kita? Kan nggak ada. Betul. Kita kan harus mengacu pada satu namanya Ocean Hospital apalah ini salah satu contoh aja ya. Nah dia itu di setiap pulau-pulau kecil gitu dia memang agak mahal karena memang harus ada seperti klinik-klinik di situ dan kemudian rumah sakit apungnya itu harus ada yang gede dia jalan di sini. Ya acuannya itu memang kita harus berbeda. Kita ini pulau-pulau kecil, bukan seperti pulau-pulau besar, nggak bisa. Iya Bu, tapi kan apa yang Ibu sampaikan, Pak Daeng sampaikan, ini sebetulnya semua orang mungkin berpikir sama dengan kita. Tapi mengapa tidak ada upaya untuk membuat roadmap yang setepat-tepatnya, kemudian membalikkan teori yang benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat kita? Kenapa itu nggak ada itu? Tergantung dari pemimpinnya. Artinya pemerintah di sini. Dan DPR. Dan DPR. Kalau DPR sudahlah kita mau ngarepin apa kan, tapi pemerintah ini seharusnya kan dia udah punya, kayak Jokowi punya visi sekian 10 tahun, Prabowo punya visi sekian 10 tahun, SBY juga demikian. Tapi ini tetap memakai cara pandang lama, roadmap-nya mereka yang lama. Apakah dia teori-teori mengerti? yang lama. Apakah dia mengerti yang membuat visi misi ini siapa? Ini dulu. Apakah itu dari dia sendiri? Ya kalau Prabowo. Kalau menurut Ibu siapa yang bikin? Ya banyak yang Punya kepentingan ya dan tenaga ahli dan kemudian diselipin macam-macam. Tapi kalau menurut saya begini, kita ini butuh sebenarnya otonomi yang seluas-luasnya untuk kita untuk menata di wilayah-wilayah ya masing-masing. menata pembangunan kita itu di situ. Kalau enggak dan penyeragaman ini sepertinya ini ini sangat sakral ya. Dia lari sedikit dari itu udah dianggap kita makar, separatis gitu misalnya. Padahal maksud kita ini untuk sejahtera. Karena selama ini lo juga nggak bisa bikin kami sejahtera sini. Yeah. Mampu nggak ini berapa tahun? 80 kemerdekaan Republik Indonesia. Kok kami miskin terus?
Boleh dong. Kita bilang, ya kalau gitu kasih kita otonomi seluas-luasnya, kita tata nih sendiri nih. Bisa. Kalau misalnya ternyata kita punya kesempatan bicara langsung dengan RI 1, Apa yang kita bicarakan? apa yang akan kita sampaikan yang paling penting yang harus kita sampaikan? Kira-kira gimana, Bu? Ya kemiskinan ini. Dan ini puluhan tahun. Yang saya bilang sistemik. Kalau sistemik dia kan berarti yang ini kan bukan struktural, ini sistemik. Berarti kan ini harus ada perombakan di dalam pembangunan. Nah, tadi kan kita bicara itu di tataran teori memang gampang. Tapi kalau kita masuk ke bawah, ada beberapa nanti itu yang disebut tadi dialektika dari local wisdom itu untuk masuk dia ke dunia modern yang kita sekarang di Jakarta ini duduk yang biasa tiap hari. Ingat loh, kalau di sana tuh kadang-kadang ini kalau kita mau dari step by step kita mau menuju, kita mau mempetakan jalan untuk perbaikan di kawasan timur ya. Misalnya ada, kalau saya yakin di Sumbawa juga ada itu yang namanya sasi lompa. Jadi ikan tuh yang menanti dia sampai ribuan datang gitu. Iya betul. Nah, itu kan salah satu local wisdom. Tapi itu kan nggak tiap hari. Sementara kita sudah terbiasa dengan waktu kan. Mereka tidak itu. Mereka menunggu alam tuh memberikan signal melalui kewang-kewangnya, melalui pawang ya mungkin kalau di sini bilangnya. Kapan itu nanti ikan itu dia datang berkerumun gitu. Nah di situ nanti kewangnya. Ini yang kita harus pelajari, dan juga ini kalau satu-satu kita mau menata kembali ya. Itu mesti kita lihat nanti sintesanya di mana dia nih. Untuk bisa kita terapkan di zaman kita sekarang. Karena jangan lupa, ya kita mungkin bisa bicara begitu, tetapi cucu kita nanti, anak kita udah ini apa-apaan lagi. Nah makanya ini kan harus diiniin. Atau laor itu yang belut ya di laut itu kan itu pasti di NTT, di NTB juga ada tuh. Ya itu juga enggak begitu, dia nunggu bulan apa datang itu. Padahal tiap hari kita mesti makan. Ini cuma contoh-contoh aja untuk kita bisa, jangan kita berfilsafat terus, tapi kita harus mampu membuat itu menjadi satu sistem yang bisa dipakai, untuk kawasan timur nantinya. Tata kelolanya ya. Saya kira Prabowo tuh orangnya tuh ya, dia karena dia kan sudah sekolah di mana, apa di mana. Saya percaya, masih menaruh harapan bahwa dia bisa mengerti, dia bisa menerima apa yang kita bilang. Kalau kita bilang ini udah miskin 80 tahun loh. Oh kok bisa begitu katanya. Enggak kok, ini begini. Ya kita sampaikan yang benarnya. Saya kira dia bisa. Pemirsa, demikian diskusi kita dengan Bu Angelina Patiasina dan Pak Salamuddin Daeng. Kiranya diskusi kita ini bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa, khususnya buat Pak Prabowo Subianto yang sekarang memimpin kita sebagai Presiden Republik Indonesia. Tolong sampaikan pada beliau apa yang kami diskusikan ini agar cepat bisa ada perubahan di Indonesia Timur. Terima kasih Bu Angelina atas kesediaannya pada sore hari ini. Pak Salamuddin Daeng, tetap jaga kesehatan karena masih banyak yang harus kita lakukan. Amin. Selamat sore. Selamat sore pemirsa.